Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kali ini kita akan membuat store procedure. Ini sengaja kita buat karena kita mengacu kepada soal. Ini adalah soal. Nah, mengenai aplikasi pembayaran SPP. Ini fitur-fitur yang harus ada. Nah, di sini di soal nomor 5 kita diharuskan untuk membuat store procedure, di mana function kita setelah bikin sebelumnya di login atau multiple login, dan trigger kita akan buat setelah store procedure beres. Buka PHP adminnya, kemudian pilih database yang telah kita buat, kemudian setelah itu pilih routine. Klik add routine. Buka subline-nya, kita buka index.php karena awal setiap load biasanya dibuka defaultnya index.php. Kita perhatikan di sini tidak ada query satupun sehingga kita tidak perlu membuat store procedure. Begitu submit, actionnya ke proses. Untuk itu kita buka proses.php-nya. Kita perhatikan di atas ini tidak perlu kita bikin store procedure-nya. Nah, di sini yang select ini kita akan bikin, kita akan copy dari select sampai password. Kita copy, kemudian kita pastekan di definisi. Yang dimaksud parameter adalah yang mengandung unsur $. Di sini artinya parameter ada 2, sedangkan di sini parameternya dia hanya 1. Untuk menambahkannya yaitu dengan klik add parameter. Kita bisa bikin name ini bebas, minimal 2 karakter. Jangan angka, minimal kombinasi antara huruf dan angka A1 dan A2. Untuk itu kita rubah di sininya, name-nya jadi A1, kemudian passwordnya jadi A2. A1 atau username dia merupakan varchar. Untuk lengthnya diusahakan lebih atau paling tinggi ya 200. Penamaan ini bebas. Kita perhatikan di sini yang kita bikin store procedure itu ada 1, kemudian ada 2, ini ada select, ada 3, ada 4. Jadi store procedure di proses.php ini kita akan bikin 4. Kita namakan P, pendekan dari prosedur, login 1. Setelah itu kita ke bawah, kita belum berubah, ini varchar juga. NoSQL kita ganti dengan constraint SQL. Kita go. Cara penggunaannya yaitu dengan klik execute. Kita tahu bersama bahwa username-nya admin dan passwordnya admin. Kita go. Jika benar, dia akan muncul execution result atau hasil daripada eksekusinya yang nama store procedure-nya p login 1. Atau kita juga bisa memanggil selain dari bawaan dari store procedure, kita bisa juga manggil dari SQL. Yaitu caranya call nama prosedurnya p login 1 kurung buka, di sini admin dan passwordnya admin. Username admin, password admin. Kemudian kita go. Nah, hasilnya pun akan sama. Coba tampilannya yang berbeda. Nah, bagaimana cara menerapkan di PHP-nya? Kita copy, kemudian kita paste. Setelah itu satu kita bikin komen. Kemudian kita tahu perintah store procedure call. Kemudian nama prosedurnya p login 1. Nah, kalau tadi ini adalah username, sedangkan ini password. Tetapi di PHP ini kita sudah dideklarasikan dengan username dan password. Jadi bukan ini yang kita masukkan. Pertama username, kita koma, kemudian passwordnya. Nah, setelah itu kita kurung tutup, kemudian simpan. Kita akan bikin lagi p login 2-nya. Ini kita copy. Kita klik prosedurnya, kemudian kita tambah atau add. Nah, kita paste lagi di sini. Di sini variabelnya ada satu, yaitu token A1. Token ini dia teks, dia nggak perlu lengthnya. Kita ganti ini jadi A1. Kemudian nama prosedurnya p login 2. Kemudian kita ke bawah. Nah, ini NoSQL jadi constraint SQL. Kita go. Kita copy lagi, kita pastikan di bawah, ini bikin komen, ini call p login 2.
kita simpan. Karena dia memakai store procedure, kita butuh include lagi. Kita copy, kita taruh di atas, paste, saving. Baik, kita akan coba refresh dulu, kemudian kita masuk ke PHP admin. Kita akan kosongkan dulu tokennya biar meyakinkan bahwa update dari tokennya itu masuk. Ini kosong, kemudian kita akan masukkan admin login. Nah, ini sudah masuk. Kita akan coba typo meyakinkan bahwa kalau store password kita itu benar. Coba ini kita akan bikin typo, kemudian ini juga kita save, kita log out, kita ulang admin login. Error, dia tidak mengenal password dan lain sebagainya. Kita rubah lagi seperti semula. Kita akan buat lagi jika dia sebagai siswa. Copy ke database, kemudian ke rutin, kita tambah p login 3. Parameternya 2, A1, A2. Varchar 200, A2, A1. Kita ke bawah. Constraint SQL, go. Sudah, yang ketiga, kita copy, kita paste. Call. Simpan, kemudian kita bikin lagi. Copy, add, kemudian paste, P4. Ini ada satu token text, kita rubah A1, kemudian constraint scale. Kita go, kita copy, kita paste, kita comment, call p login 4. Kita akan copy include-nya, jangan sampai lupa. Pertama di P3-nya, yang kedua yang di P login 4. Kita simpan, kita akan coba. Kita buka tabel siswanya, terlihat misinya berapa? 20, 20, 20, 21, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini tokennya masih kosong. Kita refresh, 20, 20, 21. Kita copy aja, paste, login. Ini sudah keluar, sudah betul. Kita log out. Kita akan bikin typo, kita simpan, kita coba lagi, kita refresh. Ini tokennya, lihat dari W, kita bikin kosong. Oke, refresh, kita login. Nah, di sini error. Baik, kita benarkan lagi. Untuk di proses .php, store procedure-nya sudah beres. Setelah itu, kita masuk ke home, karena dia redirect-nya ke home. Kita coba buka home. Sini home-nya tidak ada apa-apa. Karena home-nya tidak bisa dibikin store procedure, maka kita urutkan berdasarkan navbar ini. Kita mulai dengan master petugas. Kita buka petugas.php. Sini ada select, kita akan bikin. Kita copy dbspp rutin head. Kita paste di sini. Di definition tidak menumbuhkan $, sehingga itu dianggap tidak ada parameternya. Sedangkan di sini parameternya 1, maka kita drop. Nah, ini petugas, petugas, ini constraint. Kita go. Kita bikin call-nya seperti ini. Kita jangan lupa comment. Kita akan coba. Kita refresh petugas. Nah, tidak ada perubahan. Kita bikin typo petugas saja. Simpan. Kemudian kita refresh. Terjadi error. Kita tidak menemukan store procedure, yang ada hanya store procedure 1 atau P petugas 1, bukan P petugas. Setelah itu kita bikin lagi store procedure yang lain, bikin sesuai dengan urutan ini, edit, hapus, simpan, tambah, dan update. Kita mulai dengan edit. Di edit hanya select. Kita akan bikin store procedure, kita copy, kita pastikan parameternya ada 1, dia tipenya integer. Kalau integer kita boleh tidak diisi lengthnya. Kemudian setelah itu constraint, kita go. Kita refresh, kita cari yang id 12, petugas 12. Edit, nah petugas 12. Kita cancel, di sini kita akan tipokan jadi petugas, kemudian kita simpan, kemudian kita refresh, dan kita edit. Error, karena petugas itu tidak ada. Kita kembalikan seperti semula. Kemudian kita periksa ke bawah. Oke, di sini sudah tidak ada lagi. Artinya store procedure di petugas edit tidak ada lagi yang perlu kita bikin. Selanjutnya kita bikin di petugas minus hapus. Nah, di sini ada direct. Kita copy.
Kita pastikan di sini parameternya cuma ada satu, nama store prosedurnya P petugas 3, dan jangan lupa di sini constraint SQL. Kita go, kita bikin store prosedurnya call P petugas 3 ID petugas. Kita coba, kita refresh, kita hapus, oke. Sip, terhapus. Kita ganti dengan P petugas saja, kita simpan, kita coba, kita refresh, kita hapus, tidak terjadi hapus. Kita kembalikan ke semula. Oke, selanjutnya karena di sini sudah tidak ada lagi, kita ke simpan. Di sini ada insert. Kita bikin, kita copy sampai ujung. Di sini P petugasnya baru 3, maka kita bikin yang keempat. Yuk, paste. Di sini parameternya ada 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4 dan namanya P petugas 4. Tipenya varchar, kemudian password juga varchar, nama petugas varchar. Nah, kalau level tipenya enum. Kliknya yang gambar pensil, satu dia sebagai admin petugas, yang lainnya hapus. Kemudian go, karena kita tidak memperbolehkan kutip, maka ini tidak diperlukan. Artinya kalau ini tidak diperlukan, ID petugasnya pun dihilangkan. Ini A1, A2, A3, A4. 200, kemudian 200, 200. Nah, di sini jangan lupa constraint. Go, kita copy, kemudian paste. P petugas 4. Nah, tadi kutipnya dihilangkan, berarti di sini pun kita hilangkan. Kita simpan, kita akan coba. Kita refresh, tambah ke petugas 2, petugas 2, petugas 2, levelnya pun tugas. Simpan, ini sudah nambah. Seperti biasa, kita akan bikin typo, 4-nya kita hapus, kita simpan, kemudian kita refresh, coba kita tambahin lagi. Petugas 3, petugas 3, petugas 3, tidak ada penambahan karena memang store prosedurnya tidak ada. Kita kembalikan lagi ke awal, kita simpan, kita ke petugas tambah. Coba perhatikan di petugas tambah kita tidak perlu bikin store prosedur. Kemudian terakhir di date, akan copy, add, paste. Di sini nama store prosedurnya P petugas 5, kemudian parameternya ada 5, A1, A2, A3, A4, dan A5. Dimana tipenya varchar, varchar, varchar. Kemudian di sini levelnya dia enum, admin dan petugas, admin dan petugas. Kemudian di sini ID-nya integer. Jangan lupa di bawahnya constraint SQL. Kita go, kita implementasikan di PHP. Kita blok, kita paste, kita komen, call. Tugas 5, simpan, kita coba, kita refresh, kita edit, petugas 29, 29, 29, update. Nah, 29, 29, admin, intinya sudah betul store prosedur yang kita bikin. Kita lihat di petugas store prosedurnya kita sudah bikin semua, dan ini sebagai contoh untuk selanjutnya mengenai pembayaran, kemudian kelas dan siswa, kemudian SPP, store prosedurnya silahkan dilanjutkan sebagai latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.